Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, Standbook A111262 dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B. Video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar yang diampuh oleh Ibu Rafika, SPD, MPD. Di sini saya akan memaparkan dua materi. Yang pertama yaitu metode ilmiah dan non-ilmiah. Yang kedua, struktur bumi serta pembentukan benua dan samudra. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu metode ilmiah dan non-ilmiah. Definisi dari metode ilmiah dan non-ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu prosedur atau cara pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang telah tersusun secara sistematis. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan melalui konsep dasar berpikir ilmiah, yaitu analitis, logis, objektif, konseptual, dan empiris. Selanjutnya, metode non-ilmiah merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah, namun dalam pemecahan masalah tersebut hanya berdasarkan pendapat atau anggapan dari para ahli pikir atau dari para penguasa yang dianggap benar, padahal anggapan itu belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Kedua, perbedaan metode ilmiah dan non-ilmiah. Metode ilmiah. Permasalahan harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan nampak variabel yang diteliti. Kedua, jawaban yang diberikan terhadap permasalahan harus didukung dengan logis dan benar. Ketiga, proses pengumpulan data, analisis data, dan penyimpulan harus dilaksanakan dengan logis dan benar. Keempat, kesimpulan siap diuji oleh siapapun yang meragukan validitasnya. Kelima, hanya digunakan untuk mengkaji hal-hal yang diamati, dapat diukur, dan empiris. Yang kedua, metode non-ilmiah. Permasalahan yang dipertanyakan sering tidak jelas, tetapi bersifat umum. Kedua, jawaban apapun tidak perlu didukung data. Ketiga, tidak ada proses pengumpulan data atau analisis data, meskipun mungkin ditutup dengan kesimpulan. Keempat, penguji terhadap kesimpulan boleh dilakukan ataupun tidak tanpa membawa akibat yang berarti bagi kesimpulan pertama. Kelima, boleh saja digunakan untuk mengkaji hal apapun, termasuk hal yang paling misterius, supranatural, dan dogmatis. Selanjutnya yang ketiga yaitu karakteristik metode ilmiah dan non-ilmiah. Metode ilmiah bersifat kritis analitis, artinya metode menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk pemecahan masalah. Kedua, bersifat logis, artinya dapat memberikan argumentasi ilmiah. Kesimpulan yang dibuat secara rasional, berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Ketiga, bersifat objektif, artinya dapat dicontoh oleh ilmuwan lain dalam studi yang sama dengan kondisi yang sama pula. Keempat, bersifat konseptual, artinya proses penelitian dijalankan dengan mengembangkan konsep dengan teori agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Kelima, bersifat empiris, artinya metode yang dipakai didasarkan pada fakta dari lapangan. Yang kedua, metode non-ilmiah. Karakteristik yang pertama yaitu otoritas, artinya berasal dari orang-orang yang biasanya telah menempuh pendidikan formal tertinggi.
atau orang yang telah mempunyai pengalaman kerja ilmiah dalam suatu bidang atau ilmu. Yang kedua, pengalaman, artinya untuk memperoleh sesuatu yang mereka inginkan, manusia seringkali menggunakan pengalaman-pengalamannya. Ketiga, penemuan coba-coba, artinya penemuan secara kebetulan banyak terjadi dan banyak diantaranya sangat berguna. Keempat, metode a priori, artinya orang yang menentukan pendapat mengenai sesuatu berdasarkan atas pengalaman yang langsung didapat dengan cepat tanpa proses dan pemikiran yang matang. Selanjutnya yang keempat yaitu ciri-ciri metode ilmiah dan non-ilmiah. Pertama, metode ilmiah. Ciri-ciri metode ilmiah yaitu yang pertama, purposiveness, fokus tujuan yang jelas. Kedua, rigor, teliti, memiliki dasar teori dan desain metodologi yang baik. Ketiga, testability, prosedur pengujian hipotesis jelas. Keempat, replicability, pengujian dapat diulang untuk kasus yang sama atau yang sejenis. Kelima, objectivity, berdasarkan fakta dari data aktual, tidak subjektif dan emosional. Keenam, generalizability, semakin luas ruang lingkup penggunaan hasilnya, semakin berguna. Ketujuh, precision, mendekati realitas dan confidence, peluang kejadian dan estimasi. Kedelapan, parsimony, kesederhanaan dan dalam pemaparan masalah dan metode penelitiannya. Selanjutnya, metode non-ilmiah. Ciri-ciri dari metode non-ilmiah yang pertama yaitu ditulis berdasarkan fakta pribadi. Kedua, fakta yang disimpulkan subjektif. Ketiga, gaya bahasa konotatif. Keempat, tidak memuat hipotesis. Kelima, penyajian dibarengi dengan sejarah. Keenam, bersifat imajinatif. Ketujuh, situasi didramatisir. Kedelapan, bersifat persuasif. Kesembilan, tanpa dukungan bukti. Selanjutnya yang kelima yaitu contoh metode ilmiah dan non-ilmiah. Yang pertama, metode ilmiah. Contoh dari metode ilmiah yaitu sebuah skripsi. Skripsi termasuk jenis karangan ilmiah yang sudah banyak diketahui dan dibuat oleh para sarjana strata 1 yang menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Skripsi adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Contoh judul skripsi: Deiksis dalam program Mata Najwa Metro TV. Skripsi tersebut membahas penelitian mengenai beberapa deiksis atau kata ganti berdasarkan kategori tertentu yang ada atau diucapkan pada program di salah satu stasiun TV swasta. Selanjutnya yang kedua yaitu metode non-ilmiah. Contoh dari metode non-ilmiah yaitu dongeng. Dongeng adalah sebuah karangan non-ilmiah berupa cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya dinikmati oleh kalangan anak-anak yang menyukai cerita mengenai binatang, mitos kerajaan, serta berbagai cerita menarik yang identik dengan unsur menghibur. Contoh paragraf dalam dongeng yaitu Timun Mas hanya mampu menangis saat mengetahui bahwa ibunya sudah berjanji pada raksasa untuk menyerahkan dirinya, tapi demi menghibur hati sang ibunda, Timun Emas akhirnya rela saat dia harus berlari ke hutan belakang rumahnya dan menghindar dari kejaran raksasa dengan bekal yang diberikan ibunda.
Selanjutnya yang keenam yaitu langkah-langkah metode ilmiah dan non-ilmiah. Metode ilmiah. Langkah dari metode ilmiah yang pertama yaitu merumuskan masalah, kedua merumuskan hipotesis, ketiga merancang penelitian, keempat melakukan penelitian, kelima menyimpulkan, keenam evaluasi dan pengulangan. Selanjutnya metode non-ilmiah. Langkah-langkah dari metode non-ilmiah yang pertama yaitu pendapat otoritas, kedua pengalaman, ketiga penemuan coba-coba, keempat metode a priori. Selanjutnya yaitu yang ketujuh kegunaan metode ilmiah dan non-ilmiah. Pertama, metode ilmiah. Kegunaan dari metode ilmiah yang pertama yaitu agar dapat menemukan sesuatu yang benar-benar ada pada sebuah ilmu pengetahuan. Kedua, supaya dapat menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang telah ada. Ketiga, supaya dapat mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Keempat, agar dapat memberi ilmu pengetahuan yang dimulai dari penentuan masalah, pengumpulan data yang relevan, analisis data dan interpretasi temuan, diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Kelima, supaya mendapatkan pengetahuan ilmiah atau yang rasional yang teruji kebenarannya. Selanjutnya, kegunaan dari metode non-ilmiah. Boleh saja digunakan untuk mengkaji hal apapun, termasuk yang paling misterius, supranatural, dan dogmatis. Baik, itulah tadi pemaparan materi metode ilmiah dan non-ilmiah. Langsung saja ke materi yang selanjutnya, yaitu materi struktur bumi serta pembentukan benua dan samudra. Awal mula terbentuknya bumi. Awalnya bumi hanya berupa bola pijar panas dengan suhu permukaan mencapai 4000 derajat Celcius yang disebabkan oleh permukaan bumi dan gas yang menyelubungi bumi. Suhu panas tersebut menyebabkan terjadinya penguapan. Seiring berjalannya waktu, bagian permukaan bumi mulai mendingin. Proses pendinginan itu membuat bagian luar bumi membeku dan membentuk lapisan kerak bumi atau litosfer. Namun, bagian dalam bumi hingga saat ini masih dalam keadaan panas serta berpijar. Selain membentuk kerak bumi, pendinginan massa bumi juga mengakibatkan penguapan yang sangat besar di angkasa. Proses ini terjadi dalam waktu jutaan tahun hingga terjadi akumulasi uap serta gas dengan jumlah besar. Pada saat itulah terbentuk atmosfer bumi. Uap bumi yang terkumpul di atmosfer selama jutaan tahun akhirnya dijatuhkan sebagai hujan untuk pertama kalinya di bumi dengan intensitas yang tinggi dan waktu yang lama. Selanjutnya yaitu proses pembentukan lapisan bumi. Proses pembentukan lapisan bumi setelah terjadi pendinginan terbagi menjadi 3, yaitu tahap pertama yaitu tahap saat bumi merupakan planet homogeni atau belum terjadi diferensiasi atau zonifikasi. Kedua, proses diferensiasi atau pemilahan saat material yang berat tenggelam menuju pusat bumi, sedangkan material yang lebih ringan bergerak ke permukaan. Yang ketiga, proses zonifikasi, yaitu tahap ketika bumi terbagi menjadi beberapa zona atau lapisan. Selanjutnya, struktur lapisan bumi. Struktur lapisan bumi ada 3, yaitu yang pertama kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra memiliki ketebalan sekitar 5-10 km.
sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Selanjutnya, struktur lapisan bumi yang kedua yaitu mantel bumi. Mantel bumi terdiri dari material yang berfasa cair, seiring pula disebut sebagai lapisan astenosfer. Selain itu, mantel bumi lebih sering disebut selubung bumi, yang mana merupakan bagian terbesar dari bumi, sekitar 83,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan bumi. Struktur yang ketiga yaitu inti bumi. Inti bumi dapat dipisahkan menjadi inti bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam. Komposisi material penyusun inti bumi diketahui dengan perkiraan bahwa unsur besi merupakan unsur yang banyak dijumpai pada kerak bumi, sehingga diperkirakan material logam penyusun inti bumi adalah unsur besi dan nikel. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori pembentukan benua dan samudra. Teori pembentukan benua dan samudra ada 5, yaitu yang pertama teori kontraksi. Teori kontraksi dikemukakan oleh James Dwight dan Elie de Boutman, seorang ahli geografi dari Amerika Serikat. Ia menyatakan bahwa bumi mulai mengalami pendinginan karena adanya konduksi panas. Hal ini menyebabkan adanya proses pengerutan pada permukaan bumi. Bagian yang menonjol menjadi daratan, serta yang berbentuk lekungan terisi oleh air dan menjadi lautan. Teori yang kedua yaitu teori Laurasia Gondwana. Teori ini dikemukakan oleh Edwin Swiss. Ia menyatakan bahwa awal mula terbentuknya karena terdapat 2 benua di kutub. Benua tersebut adalah benua Laurasia yang berada di kutub utara dan benua Gondwana yang berada di kutub selatan. 2 benua tersebut terpecah dan tertarik ke ekuator, sehingga akhirnya Gondwana terpecah menjadi Amerika Serikat, Afrika serta Australia, sedangkan Laurasia terpecah menjadi Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Teori yang ketiga yaitu teori pergeseran benua. Teori ini dipelopori oleh Alfred Lothar Wegener. Ia menyatakan bahwa benua pada mulanya hanya ada satu, yaitu Pangea. Pengaruh dari rotasi bumi akhirnya menyebabkan Pangea terpecah-pecah menjadi beberapa benua, yaitu sekarang ada yaitu Asia, Eropa, Amerika, Afrika, serta Australia. Teori yang keempat yaitu teori pemekaran samudra. Dikemukakan oleh Harry Hammond Hess. Ini didasari dari hasil pemotretan satelit di laut serta ekspedisi selam samudra. Melalui teori ini, Hess menyimpulkan bahwa dasar samudra mengalami pemekaran yang berpusar pada igir-igir samudra. Teori yang kelima yaitu teori lempeng tektonik. Dikemukakan oleh Alfred Wegener tahun 1912 dan dikembangkan lagi dalam bukunya The Origin of Continents and Oceans terbitan tahun 1915. Teori lempeng tektonik merupakan kombinasi dari teori sebelumnya, yaitu teori pergerakan benua dan pemekaran dasar samudra. Lapisan paling atas bumi yaitu litosfer, merupakan batuan yang relatif dingin dan bagian paling atas berada pada kondisi padat dan kaku. Selanjutnya yaitu pengertian benua. Benua merupakan salah satu dari ketujuh daratan besar yang ada di atas permukaan bumi.
dan sebagian besarnya dikelilingi laut serta terdiri dari berbagai negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, benua adalah bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas, sehingga bagian tengah benua itu tidak mendapat pengaruh langsung dari angin laut, seperti Eropa, Amerika, Afrika, Australia, serta Asia. Selanjutnya, proses terbentuknya benua. Dahulu, bumi kita ini hanya memiliki satu benua, yaitu benua Pangea. Benua tersebut terpecah menjadi dua benua besar, yaitu Laurasia di bagian utara serta Gondwana di bagian selatan. Bagian barat benua Laurasia yang bergerak ke arah utara menjauhi benua Gondwana, membentuk benua Amerika Utara. Kemudian di wilayah Eurasia menjadi benua Eropa dan Asia. Bagian barat benua Gondwana bergerak ke arah barat membentuk benua Antartika, benua Amerika Selatan. Benua Gondwana yang bergerak ke arah timur membentuk benua Afrika. Kemudian pergerakan kecil dari benua Gondwana sebelah timur membentuk wilayah India. Satu bagian lagi terpecah menjadi dua, yaitu benua Antartika yang terbentuk dari pecahan benua yang mengapung ke arah selatan dan benua Australia yang terbentuk dari pecahan yang bergerak ke arah timur. Selanjutnya, jenis-jenis benua. Yang pertama yaitu benua Asia, merupakan benua terbesar dengan luas 44 juta kilometer persegi. Benua ini terbagi menjadi beberapa wilayah, termasuk Asia Barat, Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Secara astronomis, benua Asia terletak di 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Selanjutnya, benua Afrika memiliki luas sekitar 30.290.000 km persegi. Benua Afrika dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Tengah. Secara astronomis, benua ini terletak pada 170 derajat bujur barat sampai 520 derajat bujur timur dan 350 derajat lintang utara sampai 340 derajat lintang selatan. Selanjutnya, benua Eropa memiliki luas 10.355.000 km persegi. Benua ini terbagi ke dalam 4 kawasan, termasuk Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Secara astronomis, benua Eropa terletak pada 900 derajat bujur timur sampai 600 derajat bujur timur dan 350 derajat lintang utara sampai 800 derajat lintang selatan. Benua yang selanjutnya yaitu benua Australia. Benua ini dengan luas sekitar 8.945.000 km persegi, ini hanya ditempati oleh satu negara saja, yaitu Australia. Australia sendiri meliputi New South Wales, Victoria, Queensland, Australia Selatan, Australia Barat, dan Tasmania. Secara astronomis, benua ini terletak pada 1130 derajat bujur timur sampai 1550 derajat bujur barat dan 100 derajat lintang selatan sampai 430 derajat lintang utara. Benua yang selanjutnya yaitu benua Amerika. Memiliki luas 42.057.100 km persegi dan terbagi menjadi 4 kawasan, yaitu Amerika Serikat, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia.
Secara astronomis, benua ini terletak pada 170 derajat bujur timur sampai 350 derajat bujur barat, dan 830 derajat lintang utara sampai 550 derajat lintang selatan. Benua yang selanjutnya yaitu benua Amerika Selatan. Berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik yang tersambung dengan Amerika Utara meliputi tanah genting Panama. Secara astronomis, benua ini terletak di 10 derajat lintang selatan sampai 39 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 153 derajat bujur timur. Benua yang selanjutnya atau benua yang ketujuh yaitu benua Amerika Utara. Benua ini meliputi wilayah sebesar 24.500.000 km persegi dan berada di belahan bumi bagian utara. Secara astronomis, benua ini terletak pada 70 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang selatan dan 76 derajat bujur barat sampai 168 derajat bujur barat. Selanjutnya, pengertian samudra. Samudra adalah lautan luas yang merupakan massa air laut asin sambung-menyambung melalui permukaan bumi yang dibatasi oleh benua ataupun kepulauan yang besar. Singkatnya, samudra merupakan hamparan air asin yang mengelilingi daratan atau benua. Selanjutnya yaitu proses terbentuknya samudra. Sekitar 4,4 miliar tahun yang lalu, terjadi perubahan bentuk permukaan bumi akibat letusan gunung berapi yang mengakibatkan bumi tertutup oleh debu-debu vulkanik. Debu tersebut menghalangi sinar matahari masuk ke bumi, sehingga uap air yang menumpuk di atmosfer terkondensasi sehingga terjadilah hujan. Perubahan bentuk permukaan bumi membuat air hujan mengisi cekungan-cekungan yang ada di bumi dan terbentuklah samudra. Selanjutnya, jenis-jenis samudra. Yang pertama, Samudra Pasifik, mempunyai luas sekitar 179,7 juta kilometer persegi, atau sekitar sepertiga dari total luas permukaan bumi, dengan panjang kurang lebih 15.500 kilometer yang diukur dari Laut Bering di Arktik hingga ke batasan es Laut Ross di wilayah Amerika Selatan. Selanjutnya, Samudra Atlantis mempunyai kedalaman rata-rata 3.926 meter atau 12.877 kaki. Bagian terdalam dari samudra ini berada di palung Puerto Rico, yang mana mempunyai 8.605 meter atau 28.232 kaki. Selanjutnya, Samudra Hindia. Samudra Hindia merupakan samudra ketiga terluas di dunia, meliputi 20% dari total keseluruhan luas permukaan bumi atau sekitar 68.556 juta kilometer persegi. Garis pantai yang dimiliki oleh samudra ini adalah sepanjang 66.526 km. Rata-rata kedalamannya adalah 3.890 meter dan titik terdalamnya adalah Palung Jawa yang memiliki kedalaman sekitar 7.725 meter. Samudra Hindia ini mempunyai volume air yang diperkirakan sebanyak 292.131.000 km kubik. Selanjutnya, Samudra Antartika. Samudra Antartika berada di koordinat 65,00 garis lintang selatan dan 0,00 garis bujur timur.
Samudra Antartika ini mempunyai luas sekitar 20.327.000 km persegi, yang mana merupakan samudra terbesar nomor 4 di dunia. Selanjutnya, Samudra Arktik memiliki luas 14.056 juta kilometer persegi, yang berbatasan langsung dengan daratan Eurasia, Amerika Utara, Greenland, dan beberapa pulau lainnya. Baiklah, itulah tadi pemaparan 2 materi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.